Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, "Asal kusentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari kepala keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur."
tetapi mereka menertawakan Yesus. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dan juga rekan-rekan muda, dan juga adik-adik sekalian, selamat sore. Apa kabar hari ini? Hari ini kita merayakan perayaan syukur, perayaan Ekaristi. Itu adalah perayaan syukur, hari Minggu biasa ke-13. Dan bacaan-bacaan dalam perayaan syukur kita hari ini menurut saya istimewa, menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Baik itu dalam bacaan Injil maupun dalam bacaan-bacaan yang lain, bacaan kedua. Dalam bacaan Injil kepada kita dikisahkan mukjizat, dua mukjizat yang terjadi hampir bersamaan, di mana Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan setelah 12 tahun lamanya, dan juga di mana Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat, yaitu anak Yairus yang sakit parah dan meninggal di usia yang 12 tahun. Dikisahkan tadi dalam bacaan Injil, setelah Yesus turun dari kapal, dari perahu, banyak orang mengelilingi dia. Lalu di tengah kerumunan itu ada kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, datang kepada Yesus dan tersungkur di hadapan Yesus, lalu meminta supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit kritis dan hampir meninggal. Dalam permohonannya, Yairus, kepala rumah ibadat ini, meminta supaya Yesus hanya meletakkan tangannya di atas anaknya yang sedang sakit ini, dan dia yakin anak itu akan sembuh dan akan sehat kembali. Karena iman dari Yairus inilah maka Yesus mengikuti, minta diantarkan ke rumah Yairus. Di tengah jalan dan di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang mengelilingi Yesus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Diceritakan tadi bahwa dia sudah diobati berbagai tabib, atau kalau zaman sekarang berarti adalah dokter, tabib, tetapi tidak sembuh-sembuh, menghabiskan biaya yang banyak juga tidak sembuh-sembuh, bahkan diceritakan bahwa sakitnya semakin parah. Di tengah situasi keputusasaan, kalau kita melihat perempuan yang sakit ini hampir putus asa,
sudah habis duitnya, sakitnya semakin parah, dia memiliki keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkannya, dan dia memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Tidak perlu Yesus menumpangkan tangan, tidak perlu Yesus mengatakan sesuatu, asal dia sanggup menyentuh jubahnya Yesus saja, maka sakitnya akan sembuh. Dan dengan keyakinan itu dia berjuang sekuat tenaga di tengah sakitnya, menyelip ya atau apa namanya, menerobos kerumunan banyak orang. Yakinlah dengan situasi sakit si perempuan ini, tenaganya sudah tidak banyak lagi, tetapi dia berjuang sekuat tenaga, menerobos kerumunan banyak orang, dan pada akhirnya dia berhasil menyentuh jubahnya Tuhan Yesus, dan dari situ dia merasa bahwa badannya sudah kembali lebih baik, bahwa dia sudah merasa sehat. Di tengah kesembuhannya ini, Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dalam dirinya, lalu dia mencari-cari di manakah atau apa penyebabnya, lalu dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa takut, wanita ini datang menceritakan pengalaman hidupnya dan menceritakan kesembuhannya. Kalau boleh diceritakan demikian. Lalu Yesus mengatakan, engkau sembuh karena imanmu. Lalu kemudian pada akhirnya orang itu pun pada akhirnya pergi dengan penuh kebahagiaan. Di tengah kebahagiaan yang dialami wanita ini, datanglah kabar dari temannya Jairus yang memberi kabar bahwa anaknya Jairus sudah meninggal. Lalu temannya ini mengatakan, untuk apa lagi engkau merepotkan guru, artinya merepotkan Tuhan Yesus. Tidak usah repot-repot guru datang ke sana karena anakmu sudah meninggal. Di tengah kegalauan dan ketakutan Jairus, Tuhan Yesus meneguhkan iman Jairus dan menguatkan hati Jairus dengan mengatakan, jangan takut, percayalah. Maka di tengah ketakutan itu Tuhan Yesus menguatkan hati Jairus, dan Tuhan Yesus melarang orang-orang yang tidak percaya itu tadi, yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati, maka tidak perlu lagi datang-datang kepada guru. Orang-orang yang tidak percaya itu dilarang untuk ikut. Lalu Yesus dan juga Yairus istrinya dan juga ketiga muridnya masuk ke rumah Yairus. Di dalam rumah itu didapatinya orang-orang yang menangis, meratap karena kematian anak Yairus ini. Yesus mengatakan anak ini tidak mati, dia hanya tidur. Respon dari orang-orang yang ada di rumah itu, orang itu tertawa. Mereka menertawakan perkataan Yesus dan menganggap bahwa Yesus tidak mampu menyembuhkan. Orang itu sekali lagi, orang-orang yang menertawakan apa yang dikatakan Yesus diminta untuk keluar rumah. Sedikit lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang menertawakan Yesus diminta untuk keluar rumah, sehingga yang tinggal hanya Yairus dan istrinya dan ketiga murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes tadi yang diajak oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya diminta oleh Yesus untuk pergi, dan orang yang percaya diminta untuk tetap tinggal. Dan pada akhirnya anak Yairus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari bacaan hari ini, dari bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk belajar bahwa manusia boleh berjuang sekuat tenaga seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Yakinlah wanita yang sakit pendarahan ini sudah berjuang sekuat tenaga untuk sembuh. Dia mendatangi para tabib, menghabiskan banyak biaya untuk sembuh. Dan pada akhirnya di tengah kebuntuan yang ia alami, dia memiliki keyakinan kalau dia datang kepada Yesus, dia akan sembuh. Mengundang kita sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, dalam setiap perjuangan kita diundang untuk senantiasa berserah di tengah setiap perjuangan kita. Manusia di tengah perjuangannya menghadapi setiap masalahnya diundang untuk berserah. Kita diundang untuk sadar bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Ada masalah-masalah yang memang tidak mampu untuk kita selesaikan,
maka pada akhirnya kita diundang untuk mengandalkan Allah. Dan dalam bacaan Injil hari ini, semua itu digambarkan, diceritakan lewat tokoh Yairus, sang pemimpin kepala rumah ibadat, dan juga wanita yang sakit pendarahan ini. Mereka adalah orang yang sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi dalam keterbatasannya ketika mereka sadar mereka tidak mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi, mereka datang kepada Yesus dan Yesus pada akhirnya menyembuhkannya. Nah, lewat bacaan Injil hari ini kita diundang untuk sadar bahwa sebagai manusia di tengah persoalan yang kita hadapi, ada persoalan yang memang bisa kita selesaikan sendiri, ada persoalan yang kadangkala memang kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Dalam situasi demikian kita diundang untuk berserah kepada Allah, diundang untuk pasrah kepada Allah, bahkan terbuka pada tawaran dan bantuan orang lain. Mungkin Allah berkarya lewat orang-orang yang datang kepada kita yang menawarkan bantuan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kita diminta untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Berbagi mungkin bukan hanya materi, mungkin bukan hanya pengetahuan, tetapi mungkin juga semangat hidup yang bisa kita tularkan kepada saudara-saudari kita yang mungkin membutuhkan semangat dalam hidupnya. Mungkin saya yakinlah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik, kita pernah mencoba untuk berbagi dengan sesama kita. Entah itu materi, entah itu pemikiran, maupun itu semangat hidup yang coba kita tularkan kepada orang lain. Dari situlah kita bisa menjadi alat bantuan Tuhan untuk saudara-saudari kita yang mungkin sudah kehilangan harapan. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, yang pertama kita diundang untuk sadar bahwa kita diundang untuk mengandalkan Allah. Yang kedua, kita juga diundang untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita. Untuk orang-orang yang mungkin pernah membantu kita, mari kita bersyukur untuk mereka. Sebagai manusia kita sadar tidak semuanya kita bisa selesaikan sendiri. Allah mungkin berkarya lewat orang-orang yang menawarkan bantuan atau kepada orang-orang yang kepada mereka kita minta tolong. Kalau ada orang yang pernah menolong kita dan kita minta tolong kepada orang, mari kita ingat mereka, kita doakan mereka. Kalau ada orang yang pernah kita tolong dalam perjalanan hidup kita, mari kita ingat mereka dan mari kita doakan mereka. Dan juga mari juga kita mengingat saudara-saudari kita yang menghadapi peristiwa seperti dalam bacaan Injil hari ini, saudara-saudari kita yang mungkin sedang sakit berat, hampir kehilangan harapan, mari kita ingat mereka juga, semoga mereka senantiasa dikuatkan, dan Tuhan Yesus berkarya lewat orang-orang yang menolong dan memberi bantuan kepada mereka. Mari kita ingat saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan kita, saudara-saudari kita yang pernah menolong kita, merekalah saluran karya berkat Tuhan kepada kita. Dan mari kita juga ingat saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang sakit, seperti yang dialami dua orang dalam bacaan Injil hari ini. Semoga Tuhan Yesus berkarya lewat orang-orang yang merawat mereka, dan semoga mereka juga senantiasa memiliki harapan, dan semoga lewat orang-orang yang merawat mereka, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.